Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul pemanfaatan tepung labu kuning sebagai bahan fortifikasi roti tawar untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin A. Nah, di sini bidang kegiatannya PKM penelitian yang diusulkan oleh kami kelompok 4, Ajeng Widari Putri, Anissa Zanjabila Irsan, Eka Putri Mahara, Elfriede Aritonang, Jessica Bersembiring, dan Syarah Sahira. Nah, di sini pun ada lampiran pengesahan usulan PKM artikel ilmiah dengan judul kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi, dengan bidang kegiatan PKM penelitian. Adapun ketua pelaksana kegiatan Syarah Sahira dengan NIM 518-12-40003, program studi gizi perguruan tinggi Universitas Negeri Medan, dan dengan dosen pembimbing Dr. Andus Rasita Purba MKes, dengan biaya kegiatan total sebesar 6.257.600 dan jangka waktu pelaksanaan 4 bulan. Nah, selanjutnya di bab 1 akan dilanjutkan oleh teman saya, Sarah Syahira. Baik, di bab 1 terdiri dari latar belakang. Pertama, latar belakangnya itu yaitu banyak yang terjadi masalah kekurangan vitamin A yang sering terjadi dan ditemui di berbagai wilayah. Syarah, volumenya bisa dikuatin dikit enggak? Di sini kecil banget. Udah terdengar? Oke. Banyak terjadi masalah kekurangan vitamin A yang masih sering ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, mengutip di data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 14,6% atau sekitar 6 juta anak di Indonesia di bawah 5 tahun dan 1 juta di Indonesia masih banyak yang mengalami kekurangan vitamin A. Akibatnya daya tumbuh akan lemah. Diari 2010. Dan menurut Siagian 2003, yaitu salah satu langkah yang dilakukan untuk menghadapi masalah kekurangan vitamin A, yaitu dengan melakukan upaya fortifikasi dengan bertujuan untuk menaikkan status tingkat konsumsi dari status gizi yang akan ditambahkan. Kemudian ada di dalam fortifikasi ini kami menggunakan labu kuning yang merupakan salah satu bahan yang memiliki potensi untuk fortifikasi karena memiliki kandungan beta-karoten yang cukup tinggi. Namun, pemanfaatan sebagai bahan fortifikasi vitamin A. Kemudian, menurut Pongjanta dan kawan-kawan 2006, ada kandungan beta-karoten dalam labu kuning sebanyak 729 mg per 100 gram buah. Selain itu, adapun labu kuning yang mengandung vitamin A, B1, C, mineral, pektin, dan serat makanan, sehingga baik untuk kesehatan. Kemudian, guna dijadikan sebagai bahan fortifikasi labu kuning, dapat diolah menjadi tepung, sehingga memiliki massa lebih, dan lain-lain. Kemudian, labu kuning ini juga dapat dibuat tepung, serta dapat disubstitusikan pada makanan yang digemari oleh masyarakat. Salah satunya roti tawar. Nah, roti tawar ini merupakan bahan pangan yang mudah dibuat, praktis, murah, dan mudah didapat, serta tahan lama dan mudah dimodifikasi untuk membuat jenis makanan lainnya, seperti sandwich, roti bakar, dan lainnya. Kemudian, di dalam tujuan khusus penelitian ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan vitamin A pada masyarakat, serta upaya menggali dan memanfaatkan potensi sumber hayati dengan cara upaya fortifikasi. Kemudian, tujuan utama dari fortifikasi ini adalah untuk menaikkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan suatu zat gizi. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, di dalam manfaat penelitian ini,
sudah jelas bahwasannya memanfaatkan potensi sumber hayati dan labu kuning. Dan apabila roti tawar berbahan tepung labu kuning, maka kebutuhan tepung terigu akan berkurang. Sekaligus dapat meningkatkan nilai gizi yang terkandung dalam roti tawar tersebut. Kemudian ada keutamaan penelitian. Di sini keutamaannya itu adalah pemanfaatan tepung labu kuning dalam pembuatan roti guna untuk mengatasi masalah gizi dengan cara fortifikasi vitamin A. Dan temuan yang ditargetkan. Pada penelitian ini kami menargetkan yaitu fortifikasi vitamin A pada tepung labu kuning. Kemudian ada kontribusi penelitian terhadap gizi. Nah, terdapat kontribusi penelitian gizi yaitu untuk meningkatkan serta mengatasi masalah kekurangan gizi terutama vitamin A. Pengeluaran penelitian. Nah, diharapkan penulis dapat mempublis informasi yang terkait dengan fortifikasi makanan untuk mempromosi serta dapat memperbaiki status gizi yang sedang melanda di Indonesia saat ini. Kemudian, untuk dapat membantu masyarakat dalam memilah makanan yang baik untuk kesehatan. Kemudian ada tinjauan pustaka labu kuning. Nah, semakin tinggi konsentrasi tepung labu kuning yang ditambahkan dalam pembuatan roti tawar, maka kan semakin meningkat kadar air dalam roti tawar tersebut. Karena tepung labu kuning memiliki kapasitas penyerapan air yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu, karena menyebutkan bahwa makin besar proporsi penambahan tepung labu kuning, berarti pencegahan kandung pati tepung campuran makin tinggi. Bahkan karena penyerapan labu kuning sangat karena amilosa yang tinggi pada kuning, kadar amilosa yang tinggi menyebabkan pati bersifat kurang banyak. Penambahan labu kanola, protein untuk tepung terigu menghasilkan peningkatan dalam penyerapan air. Maka roti tawar tepung labu kuning memenuhi persyaratan mutu roti tawar yaitu kurang dari 40% B/B. Penambahan tepung labu kuning pada pembuatan roti tawar 0%. Dikarenakan tepung labu kuning ini menyumbang mineral lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu, sehingga jumlahnya semakin besar seiring dengan penambahan tepung labu kuning. Meskipun peningkatannya tidak terlalu besar, kandungan mineral dalam labu kuning adalah kalsiumnya sebesar 45,00 mg per 100 gram, fosfor 64,00 mg per 100 gram, dan besi 1,40 mg per 100 gram. Nah, jika dibandingkan dengan kadar abu yang telah ditetapkan dalam roti tawar, yaitu maksimalnya 1,0% B/B, maka penambahan tepung labu kuning yang memenuhi standar mutu hanya sampai pada 9% yang roti tawar ini, penambahan tepung labu kuning dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin A. Karena beta-karoten ini merupakan salah satu bentuk provitamin A yang terdapat di alam dan untuk memenuhi asupan vitamin A. Saya digunakan beta-karoten. Nah, penambahan tepung labu kuning dalam produk roti tawar dimungkinkan untuk membantu memenuhi asupan vitamin A dalam tubuh. Asupan vitamin A yang dianjurkan 500 IU sampai 4.000 IU. Maka dapat diketahui bahwa roti tawar yang ditambahkan dengan 2,5% tepung labu kuning dapat memenuhi 1,77% per 100 gram. Penambahan 5% dapat memenuhi 2,19% 100 gram. Penambahan 7,5% dapat memenuhi 2,84% per 100 gram. Penambahan 10% dapat memenuhi 3,53% per 100 gram dan memenuhi dan penambahan 1
12,5% dapat memenuhi 4,49 per 100 produk roti tawar. Jadi porsi normal orang dalam mengkonsumsi roti tawar adalah 2 potong roti tawar dalam sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu roti tawar. Diketahui bahwa panelis lebih menyukai roti tawar yang berwarna kuning daripada roti tawar yang berwarna putih. Karena roti tawar yang ditambah tepung labu kuning lebih menarik minat panelis. Semakin tinggi penambahan tepung labu kuning, yaitu konsentrasi 10% dan 12,5%, kesukaan panelis menurun, karena kedua konsentrasi tersebut memiliki warna kuning lebih pekat dibandingkan konsentrasi 2,5%, 5% dan 75% untuk parameter rasa roti tawar dengan penambahan tepung labu kuning jika dibandingkan dengan kontrol penambahan tepung labu kuning dengan konsentrasi sangat disukai oleh panelis. Selanjutnya pada penambahan tepung labu kuning yaitu lebih tinggi, yaitu pada konsentrasi 10% dan 12,5% kesukaan panelis menurun. Hal ini karena rasa manis pada roti tawar dengan penambahan tepung labu kuning konsentrasi 10% dan 12,5% terlalu manis. Tekstur roti tawar dengan konsentrasi 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5% serta 10% agak disukai oleh panelis, dan kesukaan panelis menurun dengan penambahan tepung labu kuning yang lebih tinggi, yaitu pada konsentrasi 2,5% dengan kelunakan roti. Umumnya konsumen menyukai roti tawar dengan kelunakan yang cukup. Penggunaan tepung labu kuning menyebabkan kekerasan meningkat sebagai akibat pengembangan yang kurang baik atau menurunkan volume roti sehingga roti lebih padat dan terasa lebih keras. Adonan tepung terigu menahan gas jauh lebih baik daripada adonan tepung lainnya. Tepung labu kuning ini memiliki kandungan yang gluten, namun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan tepung terigu, sehingga penambahan tepung labu kuning akan menurunkan kemampuan kadar gluten yang berakibat pada menurunnya kemampuan baik dalam pembentukan gas. Selanjutnya ada vitamin A. Masalah kekurangan vitamin A masih sering ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 14,6% atau 9 juta anak di bawah 5 tahun atau balita dan 1 juta perempuan muda Indonesia kekurangan vitamin A. Akibatnya daya tahan tubuh akan lemah. Dalam memenuhi kebutuhan vitamin A masyarakat, upaya menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya hayati melalui penelitian dan pengembangan di dalam negeri harus dilakukan secara terus-menerus. Salah satu langkah yang dilakukan untuk menghadapi masalah kekurangan vitamin A adalah dengan melakukan upaya fortifikasi. Tujuan utama dari fortifikasi adalah untuk menaikkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi. Banyak bahan yang mengandung vitamin A dan memiliki potensi sebagai bahan untuk fortifikasi, seperti wortel, bayam, mangga, brokoli, pir, dan labu kuning. Dari beberapa bahan tersebut, labu kuning merupakan salah satu bahan yang memiliki potensi untuk fortifikasi karena memiliki kandungan beta-karoten yang cukup tinggi. Namun pemanfaatannya sebagai bahan untuk fortifikasi vitamin A masih kurang. Kandungan beta-karoten dalam labu kuning adalah sebesar 729 mg atau 100% gram buah. Selain itu, labu kuning mengandung vitamin A, B1, C, mineral, pektin, dan serat makanan sehingga baik bagi kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan. Sampel labu kuning diperoleh dari pasar buah Gambing, Sleman, dan bahan pembuatan roti tawar diperoleh dari salah satu supermarket yang ada di Jogja. Uji kadar abu serat dan beta-karoten pada roti tawar dilaksanakan di Laboratorium Gizi di UGM. Dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 sampai selesai. Adapun alat dan bahannya, yaitu alatnya ada pisau, loyang, drying cabinet, grinder, ayakan, cetakan, alat panggangan atau oven. Bahannya ada labu kuning, tepung terigu,
vermipan, garam, gula halus, mentega, pelembut roti. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada 8 metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini atau dalam PKM ini. Yang pertama yaitu ada pembuatan tepung labu kuning. Tepung labu kuning dikupas kulitnya dan dibersihkan dari bijinya, kemudian diiris tipis. Irisan tersebut ditata dalam loyang dan diatur supaya tumpukannya tidak terlalu tebal. Selanjutnya dikeringkan menggunakan drying cabinet dengan suhu 50 derajat Celcius selama 15 jam. Labu kuning yang sudah kering dihaluskan menggunakan grinder, kemudian diayak dengan ayakan kawat 60 mes. Lalu kemudian ada pembuatan roti tawar. Tepung labu kuning dicampur dengan tepung terigu dengan konsentrasi penambahan tepung labu kuning 0 derajat, 2,5, 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, dan 12% dengan berat total tepung 100 gram. Campuran tepung tersebut ditambah dengan 6 gram gula, 0,5 gram garam, 2,5 gram vermipan, 1 sendok makan pelembut roti, dicampur sampai merata sambil ditambahkan 60 ml air dingin sedikit demi sedikit. Adonan diaduk hingga setengah kalis, kemudian ditambah 10 gram mentega. Kemudian adonan diaduk kembali hingga kalis selama 30 menit. Adonan dibiarkan mengembang selama beberapa menit, lalu diaduk kembali selama 15 menit sampai 4 kali. Adonan dimasukkan dalam cetakan dan ditunggu sampai mengembang kira-kira 1 jam, lalu dipanggang dengan api kecil selama 30 menit. Kemudian ada pengukuran kadar air. Sebanyak 1 gram sampel roti tawar yang telah dihaluskan ditimbangkan dalam cawan Petri yang telah diketahui beratnya. Sampel dan cawan Petri dikeringkan dalam oven yang bersuhu 103 derajat Celcius selama 1 jam, lalu didiamkan dalam desikator hingga mencapai suhu ruang, lalu ditimbang. Perlakuan ini diulang hingga diperoleh berat konstan selisih kurang dari 0,5 mg, 0,2 mg. Lalu ada pengukuran kadar abu. Sebanyak 1 gram roti tawar yang telah dihaluskan dimasukkan dalam cawan porselen yang kering dan telah diketahui beratnya. Roti tawar dipijarkan dalam furnace dengan suhu 800 derajat Celcius selama 1 jam sampai diperoleh abu berwarna keputih-putihan. Cawan porselen dan abu dimasukkan ke dalam desikator dan berat abu ditimbang setelah dingin. Selanjutnya ada pengukuran kandungan beta-karoten menggunakan metode spektrofotometri. Sebanyak 2 gram sampel roti tawar yang telah dihaluskan ditambah dengan 5 gram KUH, 5 ml etanol 95% yang digenapkan dengan Aquades sampai volume 50 ml. Lalu dipanaskan dalam water bath selama 10 menit. Endapan disaring dicuci dengan sedikit etanol 95%. Cough dicuci dengan 30 ml ether. Filtrat diekstrak dengan 50 ml Aquades serta ditambah 10 ml larutan NaCl jenuh. Ml dari selama 30 menit.
larutan disaring dan residu yang tertinggal dalam kolf dicuci dengan Aquades mendidih sampai air cucian tidak bersifat asam lagi. Residu dipindahkan dari kertas saring ke dalam kolf kembali dengan spatula dan sisanya dicuci dengan larutan NaOH 0,313 m sebanyak 100 ml sampai semua residu masuk ke dalam kolf. Larutan dididihkan dengan pendingin balik selama 30 menit. Kemudian disaring melalui kertas saring yang telah diketahui beratnya sambil dicuci dengan larutan K2SO4 10%. Residu dicuci lagi dengan Aquades mendidih dan kemudian dengan 15 ml alkohol 95%. Kertas saring dikeringkan dalam oven bersuhu 110 derajat Celcius sampai berat konstan 1-2 jam. Didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Selanjutnya ada uji organoleptik. Uji organoleptik meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur roti tawar dilakukan dengan uji kesukaan atau uji hedonik. Sampel berupa roti tawar yang diberikan kepada 30 orang panelis dengan kode tertentu. Dan yang terakhir ada analisa data. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Sebagai perlakuan adalah persentase penambahan tepung labu kuning yaitu 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5%. Sedangkan sebagai kelompok adalah waktu analis. Untuk menguji antar perlakuan dilakukan uji beta nyata jujur dengan tingkat kebermaknaan 5%. Untuk data organoleptik dianalisa dengan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 6 perlakuan dan 30 panelis sebagai ulangan. Sedangkan sebagai perlakuan adalah persentase penambahan tepung labu kuning yaitu 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5%. Untuk menguji antar perlakuan dilakukan uji beta nyata jujur dengan tingkat kebermaknaan 5%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini selanjutnya ada bangkat biaya dan jadwal kegiatan. Pertama ada anggaran biaya. Di sini bisa teman-teman lihat di tabel rancangan biaya. Jenis pengeluaran ada perlengkapan yang diperlukan dengan biaya 1.461 dan 2 bahan habis pakai sebesar 778.600. Ada perjalanan dengan biaya sebesar 3.938.000 dan dengan biaya lain sebesar 80.000 dengan jumlah 6.257.600. Nah, di sini adapun selanjutnya jadwal kegiatan dapat teman-teman lihat pada bulan 1 adapun kegiatan yang kami lakukan persiapan alat, bahan, dan uji lab. Bulan pertama dengan 3 ke 4 pembuatan tepung labu kuning dan roti tawar, dan bulan kedua pada minggu pertama, kedua, ketiga melakukan uji pengukuran kadar air, kadar abu, kandungan beta karoten, dan kadar serat. Dan pada bulan ketiga pada minggu pertama dan kedua melakukan uji organoleptik, dan bulan keempat pada bulan ketiga pada minggu ketiga dan 4 menganalisis data yang diperoleh, dan pada bulan 4 minggu pertama sampai minggu keempat melakukan pembuatan laporan dan evaluasi. Nah, selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang kami pakai, bisa teman-teman lihat. Kemudian berikut lampiran-lampiran mengenai lampiran pertama ada biodata ketua, anggota, dan dosen pembimbing. Nah, yang saya sebutkan sebelumnya adapun biodata ketua Syarah Sahira, kemudian ada anggota Ajeng Widari Putri, Anissa Zanjabila Irsan, Eka Putri Mahara, Alfredia Ritonang, dan Jessica Bersembiring. Nah, adapun justifikasi anggaran kegiatan kami
Yang lebih lengkapnya, detailnya tadi, di sini ada perlengkapan yang diperlukan, ada pisau, loyang, drying cabinet, grinder, ayakan, cetakan, alat penggangan atau oven, dan bahan habis pakai itu adalah bubuk kuning, tepung terigu, vermipan, garam, gula halus, mentega, pelembut roti, bahan kimia laboratorium, dan ada tes uji kadar air, uji kadar abu, uji kadar karoten dengan spektrofotometri, uji kadar serat, dan kertas kuesioner. Adapun di perjalanan ada keperluan pembelian barang, keperluan uji coba dari kampus sampai lokasi uji coba, pulang pergi, ada akomodasi, uang makan tim, dan lainnya. Adapun biaya lain-lain itu ada cetak atau print proposal dan biaya lain-lain. Di sini pun ada total dari seluruh 4 kategori biaya tadi sebesar Rp6.257.600. Nah, ada pun lampiran 3 susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini pun ada lampiran 4, surat pernyataan ketua pelaksana. Sini bisa dilihat, teman-teman bisa melihat lampiran surat pernyataan ketua pelaksana. Nah, sekian presentasi dari proposal penelitian kami dari kelompok 4. Bila ada salah kata ataupun ada gangguan sinyal sehingga suara kami tidak ada terdengar, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.